saya teruskan aja apa yang di dalam hati saya. Saya mau sekolah, saya masih kecil, saya belum berpikir sampai di sana. Kalau Bapak ingin benar-benar mencari pendamping hidup, bukan saya orangnya. Entah kenapa, karena dia sendiri melihat saya sampai bercucur air mata, mungkin di sana ibanya ya, langsung keluarin foto dari kantongnya. Mohon maaf, saya ambil fotomu ini diam-diam katanya. Langsung beliau sendiri yang bakar di depan saya. Ada permen di atas pintu depan masuk, dia ambil, dia buang. Terus di sana ada foto juga. Nah, dari sana beliau nggak pernah datang. Alhamdulillah keluarga harmonis lagi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi dengan YS Podcast bersama saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini kita akan banyak belajar ini dari adik yang sangat luar biasa. Ini saya sama-sama Lombok Timur nih ternyata sama dia ya. Kita akan belajar bagaimana sebetulnya kepedulian di lingkungan kita sekitar ya. Nanti terus bagaimana kebetulan peran-peran ya, bagaimana kita mengambil peran di lingkungan masing-masing, kemudian berperan lebih luas lagi, membahagiakan banyak orang. Ya, alhamdulillah nih sudah hadir Dek Leni Juni Ardila. Ini apa ada kaitannya dengan Nika Ardila atau enggak ya? Aduh, ada sih. Ada kaitannya nggak Nika Ardila? Iya. Ibu senang banget sama Nika Ardila. Nah, kan Mbak, ketemu saya akhirnya ya. Oke, karena senang sama Nika Ardila maka diturunkanlah namanya menjadi Ardila. Iya. Ya, sangat luar biasa ini. Ini kalau saya ngambil beberapa prestasinya ini ya, boleh saya bacakan ya? Iya, silakan. Oke, saya bacakan ini ada beberapa ini capaian yang sudah diraih oleh Dek Leni ini. Duta Muslimah Hijab 2022, kemudian pemenang 1 Duta Perempuan Tangguh. Nah ini yang akan saya dalami ini ya. Kemudian top 30 perspektif brand ambassador Abdi Muda Nusantara 2022. Ada juga penulis buku Wujudkan Ramadan Terbaikmu. Banyak lagi ternyata penulis buku juga ini. Jadi di sini juga banyak saya sering ngangkat penulis buku. Aduh, masya Allah ya. Penulis buku sudah hadir di sini. Nanti kita akan bahas lagi ya buku-bukunya Dek Leni ya. Oke, berikutnya ada lagi finalis lomba IYLS ya, UNS 2020. Iya. Banyak sebetulnya ini ya. Oke, dari Dek Leni. Kalau ngelihat aktivitas nih. Jadi aktivitas kepedulian kita kan ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba datang, tiba-tiba kita peduli. Pasti ada perjalanan panjang. Benar. Boleh nggak dibuka nih Delen ini? Sebetulnya kapan mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang boleh kita katakan kegiatan kemanusiaan, volunteer gitu untuk membantu sesama? Oke. Itu bermula dari diri sendiri ya. Benar. Katanya kita akan merasa empati, merasa peduli kepada sesama itu dengan perjalanan kehidupan kita sendiri. Apa yang sudah kita lalui, pengalaman-pengalaman yang sudah kita hadapi dan lain sebagainya, itu yang menjadikan empati itu tumbuh dengan sendirinya. Itu dimulai dari sebenarnya saya sendiri dari waktu SMP, teman-teman sudah belajar yang namanya mandiri, berusaha memenuhi kebutuhan sendiri. SMP? Iya. Waktu SMP itu di sana itu benar-benar semangat saya untuk menuntut ilmu itu luar biasa sekali, tapi ya keadaan ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi penghalang. Jadi saya diremehkan lah ya. Kamu nggak bisa ini itu gitu lah. Tapi saya tetap yakin. Dan di sana saya bersamai oleh Al-Quran. Masya Allah. Nah, ketika kita memiliki impian yang besar, namun kita jauh dengan yang memberikan kita, di sini pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak sampai gitu. Kalau kita mau menuntut ilmu, yang non muslim juga menuntut ilmu. Sama. Mereka juga mau sukses. Bedanya apa? Bedanya kita dengan mereka adalah takwa. Kita memiliki orang dalam, yaitu Allah. Gitu. Betul. Nah, di sanalah yang membuat saya, alhamdulillah spiritual saya, Allah menggiring saya
katanya kalau kita tahajud nih, katanya apapun yang kita mau tuh pasti tercapai. Iya. Itu motivasi terbesar saya. Saya tahajud sebenarnya bukan untuk ibadah awalnya. Kan ini awal ya. Tapi kan perlu motivasi. Iya, benar kan? Iya, nah, ya Allah, saya mau sekolah nih. Ya Allah, saya mau uang segala macam. Saya cerita tuh ke Allah. Nah, dari sana ketergantungan saya sama orang tuh memang udah bener-bener udahlah, sesama manusia punya masalah gitu, kita langsung lapornya ke Allah aja gitu. Sampai saya pernah dengar juga katanya kalau mau kaya itu Al-Waqiah sama Ar-Rahman. Oke, saya amalin. Sampai saya coba, Masya Allah, ternyata deket sama Al-Quran itu luar biasa gitu. Itu ada sugesti. Iya. Sugesti yang kuat kan. Itu yang apa ya, terpatri di sini nih. Terus dan sampai ada amalan dan segala macam. Sampai itu menjadi habit kita. Kita nggak bisa jauh dari Al-Quran. Kita nggak bisa jauh dari amalan-amalan yaumiyah kita. Karena apa? Karena itu yang benar-benar mendampingi kita, yang menjaga kita gitu. Jadi dengan keyakinan itu dari mulai anak SMP mulai ya. Sudah berjualan. Dulu jualan pulsa masih langka ya. Jadi lumayan tuh. Apa keuntungannya bisa nabung. Kemudian bayangin anak SMP pulangnya jam 12, kegiatan saya dulu sama paman. Paman saya anggap seperti apa ya? Seperti bapak sendiri, karena mohon maaf teman-teman, saya dari kecil enggak sama orang tua ya, sama almarhum bapak sudah meninggal. Jadi saya tinggalnya sama paman, adiknya ibu gitu ya. Nah, di sana saya menganalogikan hidup saya seperti Rasulullah. Jadi itu yang buat saya tidak tidak mengeluh, karena Rasulullah juga tidak memiliki bapak kan. Saat sudah ini lahir, bapak beliau sudah meninggal. Kemudian saat beliau masih remaja, masih kanak-kanak lah ya, ibu beliau sudah meninggal. Itu yang buat saya, Rasulullah aja kekasihnya Allah begitu. Kenapa kita harus mengeluh gitu? Alhamdulillah paman saya mendidik saya untuk menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang mandiri gitu ya, perempuan yang mandiri. Jadi kalau kamu mau ini harus lakukan ini katanya. Oke, saya jualan pulsa, kebetulan beliau juga agen pulsa waktu itu. Oke, paman tanya ikut bantu dulu. Enggak, paman saya mau ikutan jualan pulsa dong. Saya gituin. Bayangin saya pulang jam 12 siang waktu itu, waktu SMP. Saya sholat, makan biasa lah. Saya ngerjain tugas tuh, ngerjain semua tugas, saya review ulang. Karena saya prinsipnya saya harus tetap dapat juara, dapat beasiswa, karena itu jalan saya untuk tetap sekolah. Belum sampai kita harus nyari ilmu ya gitu. Karena niat saya tetap harus sekolah nih. Pendidikan saya harus tinggi gitu. Sampai itu selesai sholat asar, saya harus ke sawah buat apa? Angkut batad, bro. Anak perempuan seharusnya kan pergi, ini ada ekstra dan sebagainya kan, ekstra kurikuler. Saya pergi kayak main karet. Iya, saya angkut bata bro. Satu minggu gajinya cuma 90.000 satu minggu. Iya, cuma 90.000. Tapi waktu itu masih nggak semahal sekarang ya, apapun itu. Jadi masih bisa ditabung untuk saya niatnya mau lanjut SMA gitu. Saya sekolahnya di SMA 1 Sikur. Nah, ini SMA 1 Sikur alumni ya. Iya. Ini SMA 1 Sikur nih. Iya. SMA 1 Sikur ada alumninya di sini ya. Ya, saya sekolah di sana dan kebetulan waktu itu SMA 1 Sikur di lingkungan saya itu sekolah favorit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk gitu. Jadi saya nabung tuh, udah berazam tuh, saya mau sekolah ya Allah, saya mau ini, saya mau itu. Jadi saya nabung pelan-pelan sampai waktu itu bisa lah saya masuk SMA. Alhamdulillah tercapai. Iya, tapi alhamdulillahnya bersyukurnya entah kenapa tumben-tumbenannya di angkatan saya ada pemilihan beasiswa yang full gratis, uang bulan, uang semuanya lah. 100% dan gratis. Iya, itu pemilihannya 20 siswa dulu kan. Seleksi tuh, dan alhamdulillah nama saya keluar dong yang IPA. Dulu saya pilihnya IPS, tapi guru BK-nya nyaranin, nggak boleh IPS nih, kamu nilainya tinggi, IPA aja katanya. Ya udahlah, ngikutin. Bener, di IPA saya dan IPS-nya cowok kalau nggak salah yang dapat. Pas 1 IPS 1, dan alhamdulillah di sana nggak bayar apapun jadinya. Jadi doa yang tadinya. Iya, benar, Masya Allah. Iya. Surah itu baru terbukti ya. Nah, di sana baru benar-benar mikir, oh salah nih kalau saya tujuannya hanya untuk dunia. Nah, di sana alhamdulillah iya. Nah, mulai belajar tentang kehidupan. Anak SMA sudah alhamdulillah lumayan matang lah pola pikirnya. Bisnis pulsanya masih lanjut?
Waktu itu karena di kelas saya, waktu SMA di kelas saya ini ada yang jual pulsa, saya mikir dong, saya suka gitu mikir kalau masih begini ya kalah saing, apalagi dia yang cara ngomongnya gimana gitu, saya masih kaku waktu itu, aduh, Masya Allah. Belum bisa kayak jualan obat ya? Belum lah. Sampai ya udahlah mikirnya, saya izin ke guru BK, Pak, saya mau jualan snack, kebetulan saya lihat peluang, nggak tahu kenapa jiwa bisnis saya tuh meronta-ronta di sana. Ke SMA banting setir jual snack. Iyalah. karena saingannya jual pulsa ada. Iya, karena kelasnya di atas. Teman-teman ngeluh gini, kita keluar mainnya cuma 5 menit. Baru aja turun udah bunyi bel. Kelaparan nih katanya. Langsung ide tuh muncul. Coba kalau saya jualan ya laku nih. Bayangin 3 kelas di atas nih, satu kelas saja 30-an 28 orang. Kali ini berapa? Oke, coba deh. Bismillah, izin ke guru BK, dikasih asalkan kebersihan nomor 1 katanya. Saya sekolah kan biasanya pakai ransel tuh yang biasa-biasa. Kalau saya katakan diri saya adalah murid yang luar biasa karena seperti orang naik gunung. Tasnya tuh full sama jualan kiri kanan. Iya dong. Tapi bodo amat lah. Nanti lihat hasil aja. Jualannya apa saat itu? Snack. Iya, ada air segala macam. Kayak pergi ke gunung. Itu setiap hari. Yang hari Senin sampai Kamis itu bisa kalau hari Senin sampai Kamis bisa sampai 200 sampai 300 per hari dapatnya. Kalau hari Jumat karena pulangnya lebih cepat paling 100 atau 80.000. Nah, itulah ini ditabung lagi. Waktu itu iya, kelas 1 SMA udah mikirnya nabung buat kuliah. Masya Allah. Jadi itu iya. Nah, di sana alhamdulillah belajar kehidupan ya. Nah, itulah lama-lama timbul rasa empati. Rasa di luar sana masih banyak yang jauh kehidupannya lebih dari saya gitu. Lebih pahit. Iya, lebih pahit. Tapi mereka nggak pernah ngeluh gitu. Karena kita tetap berjuang dengan ujian kita masing-masing. Gitu. Biasanya orang ujian kan mau naik kelas. Iya, kalau kita diangkat derajatnya sama Allah kan ya. Ujian dulu. Bedanya kan kalau di sekolah kita disuruh belajar dulu. Baru kita dikasih ujian. Iya, tapi kalau di kehidupan nyata kita ujian dulu baru dapat pembelajaran di sana. Bagi orang-orang yang berpikir. Iya, itu kan ada di Al-Qur'an ya. Kalau nggak mikir ya, mohon maaf nggak dapat apa-apa sekeras apapun ujiannya ya. Adanya keluhan aja. Ya, keluhan dan tetap aja terpeleset. Benar. Ya, ini apa ya, Dele nih? Menarik sekali. Jadi ketika kelas anak SMP, mulai SMA, ini udah berpikir ke depan. Artinya ketika SMP mikirnya gimana biaya SMA. Ketika SMA mikirnya biaya kuliah gitu. Dan SMA biaya beasiswa full berarti? Iya, alhamdulillah. Kelas 1 sampai kelas 3? Iya, sampai lulus. Nah, Masya Allah, berarti full dong nabungnya untuk kuliah? Tapi kan namanya perempuan, Kak, punya kebutuhan, kita punya sandang pangan dan sebagainya, kebutuhan pokok. Karena memang sudah nggak minta lah bahasa kasarnya sama orang tua. Jadi dari segala sesuatu itu memang harus dipikirkan matang-matang. Bentar dulu. Nih, berarti sejak SMP itu udah betul-betul memenuhi kebutuhan sendiri? Iya, dari hal-hal kecil, skincare lah ya. Iya harus kan, kita harus tampil kan ya. Iya itu dari semuanya intinya. Pakaian segala macam. Makanya di sana saya senang ketika ibu-ibu yang lain ngeluh anak saya ini pakaiannya. Alhamdulillah ibu saya enteng-enteng aja. Karena memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan ketika saya ada, kemudian ibu bercerita ini, oke Bu, ini saya lebih. Bahkan tanpa ibu minta, ini Bu, saya ada, gitu. Di situ benar-benar rasa syukur yang ada, gitu. Nah betul. Jadi ya inilah ya. Kalau kita melihat kehidupan ini udah berbeda. Tidak seperti anak biasanya kan. Nih anak-anak SMA kan harusnya mikirnya masih aja mikirin kapan pulsa. Itu kan mikirnya ke situ. Nah, tapi kalau ini kan sudah menghasilkan. Nah, bagaimana perjalanan sebetulnya Deleni menjadi perempuan tangguh? Ya, kuliah kan? Iya. Dapat sedikit tabungan lah ya. Dapat mungkin banyak kan? Mungkin banyak tabungan yang didapat ketika SMA. Kemudian memilih untuk kuliah gitu. Nah, perjalanan kuliah ini ada hal-hal baru lagi nggak yang Deleni temukan
untuk menjadi seorang perempuan tangguh? Banyak sih sebenarnya. Yang benar-benar ngebuat waktu itu banyak air mata yang keluar itu waktu kelas 2 SMA sebelum ke kuliah ya. Flashback lagi ke kelas 2 SMA yang dimana saya diujinya bukan hanya melalui keadaan ekonomi, keadaan apalah ya, ridho dari orang tua segala macam, dukungan itu bukan, tapi dari laki-laki. Maksud saya, aduh laki-laki ini enggak. Waktu SMA kelas 2 ada orang yang berniat baik tapi caranya yang kurang baik. Ya, dulu mohon maaf saya orang yang enggak terlalu inilah sama yang namanya pelet lah apalah gitu ya. Ndek percaya. Ndek percaya wahane. Tapi ternyata benar adanya orang ini, mohon maaf, ada gangguan jiwa dan tuh psikopat. Iya, caranya itu membuat orang lain tersakiti. Datang bawa segala sesuatu ke rumah dan saya alhamdulillah nggak kena. Dan itu yang membuat saya benar-benar aduh ya Allah baik banget. Waktu SMP, SD mungkin sholat saya masih bolong-bolong. Waktu SMP benar-benar spiritual saya digembleng sama Allah melalui keadaan dari dukungan orang tua yang kamu abis SMP udahlah nggak usah ke sekolah lagi, nggak usah mikir, capek saya lihat, kata ibu kan. Saya yang menjalani insya Allah mampu. Saya selalu jawab begitu, Bu, saya nggak minta apapun, saya cuma minta begini, Leni cuma minta doa tulus ikhlas dari ibu. Semiliar orang, semua orang di muka bumi ini ngedukung Leni, tetapi kalau ibu nggak ngedukung Leni nggak ada artinya. Tetapi ketika semua orang di muka bumi ini menolak Leni, tetapi ibu tetap mendukung Leni, Leni akan tetap bisa ke atas. Udah itu aja. Sampai Leni tenangin ibu pelan-pelan. Oke, bismillah, daftar katanya. Ketika ibu sudah bilang gitu, saya daftar. Ya, melangkah pasti. Iya, melangkah pasti, udah dapat ridho nih. Iya, ridho itu yang utama gitu. Sampai akhirnya pergilah ziarah ke makam almarhum bapak dulu. Pak, anaknya bapak nih, anak semata wayangnya bapak nih, anak perempuannya bapak nih, mau masuk SMA. Dah sampai sana, udah nangis sebenarnya, udah kayak, aduh, bisa nggak ya? Bismillah dah. Sampai mulus nih, lumayan mulus lah ya. Waktu kelas 1 sampai ada tabungan juga. Tapi kelas 2 itu di sini sih sebenarnya ketemu sama orang baik juga. Ketemu kelas 2 SMA. Kelas saya deketan sama kantin. Aduh, nggak bisa jalan lagi dong, ya kan? Ya, oke. Tapi di sana saya udah main Facebook tuh, ketemu ada tiba-tiba yang jualan murah banget. Saya chat, jiwa bisnis saya selalu meronta-ronta kalau begitu. Kalau misalkan saya beli ini, kalau saya jual begini bagaimana Mbak? Mbak, ke tempat saya aja katanya. Nggak tahu kenapa saya pergi, saya ingat betul saya pergi hari Jumat panas-panasan waktu itu. Orang ini baik banget, semoga sukses Mbak. Sampai sekarang saya dipercaya. Nggak apa-apa sebut namanya. Katon namanya. Ya Katon. Terus beliau bilang begini, ini saya kasih barang, bawa aja Mbak. Kalau yang laku aja yang dibayar, yang nggak laku dibalikin. Masya Allah. Ini mimpi apa gimana? Oke, saya coba tawarkan ke teman-teman saya di sekolah. Iya, walaupun mereka ngutang, tapi saya begini, boleh ngutang tapi seminggu. Gitu, tapi seminggu. Oke, nggak apa-apa, senang dong mereka. Nama juga anak SMA yang pengen tiap hari ganti ya pakaiannya, outfitnya. Nah di sana, alhamdulillah 2 kali lipat dari jualan snack. Dan di sana teman-teman datang ke rumah, caranya pulang sekolah, langsung ke rumah. Milihnya di rumah. Iya, karena dulu waktu itu saya bawa ke sekolah, tapi karena udah lumayan banyak barangnya, teman-teman, teman-teman ke ini. Iya. Nah, setelah itu kurang lebih 3 bulanan, saya sampai dikasih barang itu sampai 1 karungan lah ya, sama orang itu, dipercaya. Nah, alhamdulillah udah ada tabungan, jadi saya bilang, Mbak, saya caranya begini sekarang. Saya bantu kasih DP 1 juta. Kan yang ini yang laku juga lebih dari sana gitu. Betul. Kan ya. Nah alhamdulillah mbaknya juga sekarang udah punya toko besar. Nggak tahu kenapa mbaknya juga melejit gitu, saling bantu di sana. Saling bantu, saling doa. Iya di sana benar-benar hujan angin udah dilewatin. Ya di sana saya pinjem motor caranya. Paman saya pinjem motor gitu kan. Ada paman punya motor, tempat saya tinggal tetap dikasih, dibantu. Itu cara beliau membantu saya gitu. Nah di sana sampai datang
laki-laki ini yang sudah saya katakan tadi di awal, yang pakai itu saya nggak kena, tapi keluarga saya kena. Jadi saya dilihatnya seperti semeri lah ya bahasa Sasaknya. Ya, semeri. Iya, semeri ya. Nggak suka sampai saya diusir. Sampai di sana benar-benar runtuh rasanya dunia saya. Waktu itu saya lagi ngerjain laporan biologi. Amannya. Ibu saya bilang begini. Karena orang ini udah 5 kalian datang ke rumah bawa sembako segala macem. Nah di sana mungkin ditaruh ya, tapi saya nggak pernah makan. Saya bilang baik-baik, Bapak, karena udah tua, Bapak mohon maaf, saya masih mau sekolah. Sampai saya nangis. Kalau misalkan Bapak mau cari yang lain silahkan, nggak usah cari saya. Tapi bapaknya ini ngeyel gitu, tiap malam harus ke sana kemari sampai bawa apalah itu. Kesel dong saya nggak mau keluar, saya takut ya, orang saya naluri kita ya. Iya, tetap nggak nyaman, iya. Gitu ya. Sampai ibu bilang begini, kalau kamu nggak keluar, kata ibu begini bahasanya, kalau kamu nggak keluar, berhenti kamu jadi anak saya. Kamu mau sakit mau apa, terserah. Langsung saya lagi ngerjain laporan, set lepas. Netes air mata saya. Ya Allah, apakah ini menandakan engkau murka? Diam, air mata yang ini yang berbicara. Saya keluar, saya cuma nangis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya mohon maaf Bu. Udah, itu aja saya bilang. Saya masuk tidur. Itu sampai semingguan nggak ada tegur sapa di rumah. Saya diusir, saya disuruh pulang ke keluarga almarhum Bapak. Saya tetap diam karena apa? Ini adalah ujian ya Rob, untuk menguatkan saya. Hadapi. Iya, waktu itu nonstop, alhamdulillah. Tahajudnya, alhamdulillah. Al-Qur'annya juga benar-benar menjadi pendamping hidup saya. Al-Qur'an adalah pendamping hidup kita sebenarnya. Di sana selesai sholat sampai nangis sesenggukan, cuman Engkau ya Allah yang bisa membantu. Cuman Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau memang sampai udah di posisi terakhir, makanya saya rumuskan kehidupan itu adalah sabar, syukur, sama ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Iya, sampai di posisi terakhir ikhlasnya bilang begini, ya Rob, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan membebani seseorang, melainkan di luar kemampuannya. Selesai itu, oke, ya Allah, kalau memang laki-laki ini baik, saya ikhlas. Tetapi jika memang Engkau mentakdirkan saya untuk membawa peran ke sesama, tolong ya Rob, berikan kemudahan untuk saya melalui ujian ini. Benar saja, perlahan demi perlahan keluarga semakin membaik. Entah kenapa laki-laki itu jarang datang, dan terakhirnya datang, saya bilang begini, saya coba tenang, hadapi. Iya, mohon maaf, saya teruskan aja apa yang di dalam hati saya. Saya mau sekolah, saya masih kecil, saya belum berpikir sampai di sana. Kalau Bapak ingin benar-benar mencari pendamping hidup, bukan saya orangnya. Entah kenapa, karena dia sendiri melihat saya sampai bercucur air mata. Mungkin di sana ibanya ya, langsung keluarin foto dari kantongnya. Mohon maaf, saya ambil fotomu ini diam-diam katanya. Langsung beliau sendiri yang bakar di depan saya. Ada permen di atas pintu depan masuk, dia ambil, dia buang. Terus di sana ada foto juga. Nah, dari sana beliau nggak pernah datang. Alhamdulillah keluarga harmonis lagi. Di sana semuanya minta maaf. Tapi di sana poinnya adalah benar-benar sabar, syukur, sama ikhlas. Air mata di sana, ya Allah, setiap hari. Karena kan ada celaan, ada ini, ada itu dari keluarga sendiri. Kalau orang lain mungkin kayak kita nggak pikirin. Iya, kalau orang lain mungkin bisa lah ada keluarga yang menguatkan. Tapi ini keluarga sendiri bagaimana gitu. Betul. Nah di sana benar-benar oke, entah itu keluarga, sahabat, kerabat, benar apa kata Allah, nggak ada artinya. Hanya aku kata Allah, bener Allah aja gitu. Oke, kalau memang keluarga hanya sebatas keluarga yang dimana masanya pasti habis. Sahabat, teman, dan lain sebagainya. Gitu. Keluarga nggak bisa diputus. Sampai di sana bisa masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah saya juga dapat beasiswa. Saya alumni bidik misi lah. Bidik misi di Unram ya? Iya, bidik misi di Unram. Alhamdulillah. Pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Ya, pendidikan kimia. Dan waktu itu
mungkin dekat lagi dengan paman ya, dalam arti karena memang sejak awal saya anggap beliau adalah bapak gitu ya. Jadi apapun saya merasa saya pengen gitu sesekali, tabiatnya perempuan pengen diperhatikan gitu ya. Tapi di sana Allah tegur lagi, wahai hambaku, bahasa cintanya Allah seperti begini, Len, nggak ada tempat kamu berharap kecuali aku, gitulah ya, sampai bener. Masalahnya sepele tapi dibesar-besarkan sehingga ada cekcok, biasalah keluarga lah ya. Sehingga ya udah dikit. Tapi di sana mungkin Allah benar-benar mau mendidik saya untuk menjadi perempuan yang mandiri. Sangat luar biasa. Itu saya selalu mikirnya ini memang bahasa cintanya Allah di sini gitu. Ngurus SIM, ngurus KTP segala macam tuh sendiri. Cuman saya berbekalnya ridho dari ibu. Saya jalan. Karena apa? Ibu sudah bilang iya, otomatis iya juga Allah. Ketika ibu sudah senyum, saya bilang begini, ya Allah, engkau sedang senyum di depan saya. Ketika ibu saya mengatakan, nak, katanya ibu, saya belum menemukan anak seperti kamu, katanya sambil nangis senyum. Saya juga belum menemukan ibu seperti ibu, karena dari miliaran perempuan di muka bumi ini, ibu yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan saya. Seperti ceritanya ibu juga hari Jumat waktu itu ibu sakit-sakitnya luar biasa. Itu saya sangat bersyukur, kata saya. Ibu langsung tetap nangis. Nah itu yang buat saya, ya Allah, apakah engkau sedang menangis bersyukur di depan saya? Saya selalu bilang begitu. Jadi selalu membuka percakapan ya. Iya, jadi nggak ada nggak ada celah untuk nggak meminta sama Allah. Gitu. Jadi apapun itu ke Allah aja gitu. Sebagai insan manusia kadang kita salah berharap. Iya. Berharapnya ke sesama. Nah, ini mungkin ya sebagian mungkin ada yang seperti itu. Tapi ketika dikecewakan, nah disitulah kita akan kembali. Astagfirullah. Kita kembali ke siapa sesungguhnya kita berharap. Nah, jadi kalau saya melihat perjalanan ini Delen ini sampai pertanyaan saya pertama. Kenapa bisa disematkan jadi perempuan tangguh di Lombok Timur? Nah, ini kan kalau mendengar ini ya sudah, jadi kan terangkum sudah. Artinya perjalanan ini bukan orang sekarang ini melihat, ini udah seperti itu, tapi tidak melihat ada apa di balik itu. Bagaimana perjalanannya sampai di titik ini. Nah, melihat kalau di Lombok Timur, ada bukan lomba lah ya, saya katakan ya bentuk apresiasi lah ya. Ini apresiasi. Saya yakin tujuannya adalah untuk menyemangati yang lain. Ya, saya nggak yakin kalau tujuannya yang lain. Hanya sekedar disematkan ini nih dapat juara 1 lomba perempuan tangguh terus selesai di situ. Misinya selesai, hanya untuk menjadi juara. Nah, Delen ini melihat potret Lombok Timur. Bagaimana sebetulnya perempuan-perempuan hebat kita di Lombok Timur ini dalam kacamatanya Delen. Kalau kacamata saya, itu benar kata kakak tadi kan, hanya penyematan saja sebenarnya. Tapi di luar sana ada banyak perempuan yang mungkin jauh lebih dari saya. Tapi mereka nggak pernah ngeluh, tetap menjalankan kehidupan mereka. Melihat potret perempuan sekarang, kalau lihat berita pelecehan seksual, akhir-akhir ini. Itu yang sering saya baca di pernikahan dini. Itu Masya Allah tertinggi ya. Tertinggi di Lombok ini. Lombok Timur yang tertinggi. Mungkin karena jumlah penduduknya juga. Pengaruh juga. Itu kenapa bisa terjadi? Pertama tentang keilmuan. Keilmuan itu merari kode misalnya. Mereka hanya tahu kita merari. Tapi ternyata menikah itu karena saya produknya broken home teman-teman. Jadi saya benar-benar mikir gitu. Ternyata ilmu itu untuk sampai ke namanya pernikahan itu, Masya Allah, harus benar-benar kita kuasai. Siap lahir batin. Fisik, materi itu harus siap. Tidak hanya nafsu nomor 1. Ya kan, kalau melihat kondisi saat ini loh di daerah kita, ketika anak-anak mohon maaf baru lulus SMP sudah berani di publik, bahkan berani di media sosial seperti itu. Jadi ini kan bentuk keprihatinan. Benar. Nah, Dela ini melihat itu fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Prihatin, sangat prihatin. Di mana peran orang tua? Kalau mau ini sama orang tua,
keilmuannya larinya di sana. Itu jadi turun temurun. Merarik kode itu kalau tidak kita antisipasi itu akan menjadi turun temurun. Itu menjadi bebalu ya, bahasanya bebalu itu udah biasa katanya. Bukan, itu sangat luar biasa menurut saya. Jangan bangga dengan. Iya. Bangga banget kan, saya bebalu. Aduh, salah nih. Nah itu kita mulainya dari pendidikannya dulu. Oke, mungkin katanya keadaan segala macam. Pendidikan di sini bukan hanya yang formal, yang duduk sampai perguruan tinggi, bukan teman-teman. Bukan pendidikan bermodal ijazah ya. Iya, bukan. Tapi kita bisa memberdayakan perempuan itu, mengalokasikan kebermanfaatannya kepada sesama. Itu kenapa keilmuan di sini, ilmu agama yang terutama. Fikih perempuan. Ya kan, kita mayoritasnya muslim. Apa enggak gini, kalau melihat di Lombok terutama kan banyak pondok sebetulnya. Iya. Ada yang keliru nggak menurut Deleni? Pondok ya? Aduh. Banyak pondok di Lombok. Apakah itu kan seharusnya menjadi basis? Itu menjadi benteng pertahanan gitu loh. Ketika kita sebagai orang tua itu memang akan lebih bersyukur ketika anak-anak itu menentukan pilihannya masuk pondok. Pondok, iya. Iya. Nah, tapi apa yang terjadi? Kenapa kasus-kasus ini menurut Deleni ya, kita nggak tahu orang yang terjadi gitu loh. Kenapa kasus seperti itu masih sering terjadi gitu? Di sana peran orang tua. Ya, madrasah pertamanya. Iya, peran orang tua. Makanya mungkin sekarang generasi sekarang itu sudah kalau dipresentasikan 50% misalkan rusak ya. Tapi teman-teman yang sudah berpendidikan, teman-teman yang sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, yang sudah paham terkait dengan peran, tanggung jawab menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi menantu dan lain sebagainya. Ayolah bekerja sama. Itu kalau dari saya. Ngambil perannya berarti ini ya. Iya, kita bekerja sama, laki-laki maupun perempuan itu memiliki peran tersendiri yang kita harus bekerja sama. Namanya juga pasangan ya, kalau mau menentukan hidup ya. Pasangan pas dalam segala hal. Betul. Kalau pasnya dihilangkan, yang ada hanya angan doang. Ya nggak sampai. Meleno. Iya. Visi misi itu harus ada. Kita harus tegas gitu. Ayo teman-teman perempuan, sebelum mengambil keputusan, pikirkan dulu matang-matang. Ayo ibu bapak yang sudah memiliki anak, diawasi anaknya. Walaupun di pondok, apakah benar mereka di pondok? Atau angannya mereka keluar? Sekarang HP. Ya kan? Tantangan kita ya semakin menantang jadinya. Tantangan ya kan? Baru dan maha dahsyat. Iya, setiap generasi memiliki tantangan tersendiri dan kita harus upgrade diri kita. Sebagai anak kita harus upgrade diri. Sebagai orang tua, terlebih orang tua nih. Karena sebenarnya yang menjadi siswa, menjadi murid itu dalam rumah itu kita sebenarnya yang menjadi orang tua ya kan. Nah, anak akan melihat, akan menilai bagaimana kinerja kita sebagai orang tua. Teladan. Teladan yang ada. Benar. Nah, kalau mau memperbaiki generasi yang akan datang, mulai dari diri sendiri. Tahu potensi diri sendiri, tahu apa yang akan kita kejar, apa yang kita realisasikan. Itu untuk teman-teman perempuan dimanapun berada. Kalau merasa insecure, yang sekarang virus yang sedang menyebar kemanapun, jangan pernah merasa insecure. Kita itu unggul karena apa? Dari sekian sperma, kita loh yang berhasil. Ya, kita yang terpilih karena kita adalah manusia pilihan sebenarnya. Ini sangat luar biasa Deleni. Jadi mulai dari anak sekolah, kemudian menjadi anak kuliahan, berpikir. Nah, sebetulnya bagaimana mengembangkan ini kan? Kalau saya melihat jiwa bisnis ini. Jadi saya tertarik ini mengembangkan pola-pola bisnis yang setiap jenjang pendidikan ternyata ada tantangan, ada peluang kan? Iya benar. Ketika SMP ngelihat pulsa, kemudian naik lagi ketika SMA ngelihat snack. Bahkan naik derajat lagi bisnis outfit, pakaian. Nah, apalagi yang menurut Deleni ini bisnis yang dikembangkan ketika kuliah? Apakah ini naik kelas lagi apa seperti apa bisnis yang dijalankan? Kalau kuliah nih sedikit menurun ya, karena aktivitas yang padat. Waktu SMA saya kurang organisasi. Nah, saya habis-habisin tuh waktu kuliah jadinya. Jadi betul-betul bisnis ya?
Kalau ketika SMA, jadi organisasi agak kurang. Iya, sekolah, kan? malah nggak ada waktu ini. Waktu SMA, saya belajar otodidak semua dari public speaking segala macam gitu. Itu modal saya gitu ya. Ketika di kampus, apa organisasi yang diikutin? Waktu semester 1, semester awal ya, argumen Unram. Saya juga pernah ikut di magang di BEM. BEM Unram tahun 2019 sampai 2020 ya, itu KPP yang bidang perempuannya. Kemudian juga ada PSK, Pusat Studi Al-Quran. Kemudian ada PIKM. Nah, di sini saya diamanahkan sebagai sekretaris umumnya. Waktu itu. Kemudian kalau di PSK saya tutor tahfiznya. Waktu itu dan tahun 2020 saya pegang komunitas dakwah Ghuraba Al-Lomboki. Ketua akhwatnya saya sendiri, dan di sana ternyata karena yang ini bukan hanya anak kuliah, tapi ada anak SMA segala macam, banyak yang bercerita. Mulai bercerita, ternyata di luar sana banyak sekali anak-anak yang broken home. Mereka mencari jati diri sendiri tanpa adanya bimbingan dan arahan dari orang tua. Tapi mereka bisa, itu luar biasa. Ya kan? Mereka bisa bangkit. Keadaan jadi pecutan mereka. Kemudian keadaan yang begitu dahsyatnya bisa memberikan kekuatan full lah buat mereka gitu. Betul. Nah, jadi ketika ini anak-anak yang ya itu kan sebuah kondisi yang tidak diinginkan. Ya, tidak ada yang menginginkan. Tapi ketika anak-anak ini sudah mampu berpikir, dipaksa, dipercepat proses berpikir, pematangan. Ya, pendewasaan berpikirnya kan ada di situ sebetulnya. Iya. Nah, dan pada akhirnya bisa keluar. Seperti Deleni, saya melihat lebih cepat dewasa. Iya. Kalau dalam bahasa ini ya pendewasaan dini. Iya, pendewasaan dini, nggak apa-apa ya. Dini. Ya nggak apa-apa kalau pendewasaan dini kan. Asal ada perkawinan dini. Ada sinetronnya itu. Iya. Pernikahan dini. Pendewasaan dini yang terjadi kalau saya melihatnya, kalau arahnya ke positif yang bagus seperti tadi kan. Berpikir bagaimana cara mengelola kehidupan pada akhirnya. Padahal belum saatnya berpikir di saat itu, tapi ternyata mampu. Nah, ini sebagai closing statement nih, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan Deleni untuk nanti bisa ngadap kamera sini ya? Nanti apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada adik-adik kita yang mungkin ya, yang tidak menginginkan hal ini juga seperti yang terjadi, mereka berada di keluarga broken home. Oke, silakan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin saat ini dalam keadaan yang tadi yang tidak kita inginkan, berpeluh itu hanya apa ya? Mengeluh ya. Mengeluh itu hanya menandakan kita lemah. Tapi bangkit dan bisa melakukan hal-hal yang di luar menurut orang itu adalah hal yang luar biasa. Mungkin saat ini kita belum bisa melakukan hal-hal besar, tapi tenang teman-teman, kita masih bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara yang luar biasa. Hidup hanya sekali, mari kita hidup yang berarti. Itu saja dari saya. Sangat luar biasa, hidup hanya sekali, marilah menjadi orang yang berarti. Quotes yang sangat luar biasa Deleni. Saya berharap akan ada prestasi-prestasi lagi, bukan hanya saja tercatat, tapi justru prestasi-prestasi yang tersembunyi yang dilakukan yang di luar itu ya akan terus dikembangkan. Intinya kan jejaring sebetulnya. Amin ya. Bagaimana mengembangkan jejaring kan. Dari networking networking dari yang sekarang kita kalau networking kan bahasa Inggrisnya, kalau jejaring bahasa Indonesia, kalau ini kan silaturahmi. Iya. Iya, bagaimana mengembangkan silaturahmi. Nah, ini kan sebetulnya poin dalam kita berkehidupan. Kita sebagai makhluk sosial nih. Iya. Akan bisa lepas dari situ. Oke, nah jadi saya berharap makin banyak lagi peran-peran yang dimainkan, peran-peran positif di tengah masyarakat kita. Nah ini sahabat YES Podcast ya, saya sudah berbicara cukup sangat inspiratif menurut saya. Jadi ketika penyematan menjadi duta perempuan tangguh tidak cukup hanya selesai di selembar kertas yang didapat, tapi bagaimana implementasinya di kehidupan nyata. Banyak contoh sudah diceritakan sama Deleni. Semoga adik-adik semua, teman-teman semua yang menonton ini, kita nggak tahu video ini ditonton 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Nah, energi positifnya kita harapkan terus mengalir ya. Semoga menjadi amal jariah Deleni untuk ke depan ya. Oke, saya tunggu
kita akan bahas buku-buku yang menarik yang sudah dibuat, ya. Oke, nanti saya akan tunggu kehadirannya lagi. Baik sahabat YES Podcast, demikian perbincangan saya. Mari kita ambil hikmah, ambil peran sekecil apapun di lingkungan kita, bermanfaat menjadi orang-orang di sekitar kita. Jika mampu, bermanfaat lagi untuk lebih banyak orang, karena tujuan kita hidup ya bermanfaat untuk orang lain. Demikian sahabat YES Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YES Podcast.